Di tahun 2024 itu KPU membuat PKPU namanya nomor 7 tahun 2002 pasal 4 itu menambahkan kalau orang itu tidak punya EKTP maka bisa dengan menggunakan KK. Nah, ini bertentangan. Oh. Karena kenapa Bang Edi? Karena satu, kalau ada orang asing kemudian kawin dengan orang Indonesia masuk di KK-nya orang Indonesia padahal dia nggak punya EKTP bisa masuk. Ya kalau satu lah, kalau fenomena yang sekarang ini banyak sekali Cina pertama itu ya. Nah, itu satu. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ini harus ada yang menggugat. Jangan dipersoalkan di belakang, harus dipersoalkan di depan. Sebab kalau nanti dipersoalkan setelah Pilpres atau pemilu lalu DPT-nya dianggap kuasa batal semua kan. Nah, itu yang pertama itu. Ya bahayanya yang kedua adalah KPU itu di dalam kasus DPT di tahun 2019 itu bisa membuat KK, itu soal itu. KK kan harusnya dibuat oleh Dukcapil, kecamatan dan lain sebagainya. Tapi saya menemukan ratusan ribu KK itu dibuat oleh KPU. Itu pelanggaran banget. Nah, itu dia. Bahkan KPU yang bikin ya. KPU yang bikin. Wasit tuh. Iya. KK itu, satu KK itu bisa berisi 2000 orang. Astagfirullahaladzim. Satu KK bisa berisi 2000 orang. Itu rumahnya sak piro Wil, kalau satu KK 2000 orang rumahnya seberapa itu? Iya. GBK ya itu dulu waktu berdebat di ELC dia bilang bisa saja terjadi itu misalnya pondok pesantren. Ya tapi 2000. Nah, iya. Nah ternyata tidak juga. Kita cek nggak ada. Nah buktinya simpel aja. Waktu itu ditantang oleh wartawan TV One, Fakta TV One itu namanya Mbak Balkis untuk mengecek secara random. Akhirnya kemudian secara random ketemu KK yang isinya 2000 itu di Bogor. Dan kemudian kita pergi ke sana, ketemu Pak RT-nya, ternyata nggak ada. Dan bahkan orang-orang yang terdaftar di situ tidak dikenal, Pak RT-nya nggak kenal, warga nggak kenal, jadi fiktif. Jadi itu bisa orang fiktif dimasukkan ke dalam KK. KPU itu bisa membuat KK yang kemudian masuk ke dalam DPT. Ini kasus 2019. Nah, sekarang saya 2024. Nah, sekarang kita partai ataupun pasangan capres itu kehilangan alat ukur, kehilangan alat untuk bisa melihat dan menganalisa itu, untuk memvalidasi dan memverifikasi DPT ini ada orangnya atau tidak. Kenapa? Karena gini Bang Edi, persoalan-persoalan DPT di 2019 itu sudah dibereskan oleh KPU tahun 2024 ini. Beres dengan cara menghapus NIK, menghapus KK, dan menghapus tanggal lahir. Jadi beres persoalan itu. Jadi nggak ada lagi, nggak dipersoalkan lagi. Maksudnya beres itu beres dari penglihatan kita tidak terlihat. Tapi apakah beres beneran? Nah itulah makanya tadi saya berharap ada pasangan capres atau pengacara ini pesan kalau partai barangkali mohon maaf saya tidak bermaksud seuzon, tidak maksud bernegatif thinking, barangkali ada nanti semacam arisan kali bagi-bagi DPT yang kalau macam kalau partai nggak tahu yang pasti penguasa lah, partai penguasa sehingga tidak banyak diributkan. Tapi kalau pasangan capres ini harus dipersoalkan. Pasangan capres begitu terbentuk. Tapi kita belum dengar tuh dari pasangan Anies, pasangan Ganjar, belum pernah dengar tuh itu dipersoalkan. Ini kan dingin. Anda sudah mohon maaf ini Mas Agus bicara bagus banget panjang lebar tadi. Anda bisa bayangkan nggak euforia kalian? Ini saya ngomong untuk tim Anies relawan Anies, pendukung Anies, euforia kalian yang beratus ribu, berjuta orang menyambut Anies dalam setiap kunjungan kemarin-kemarin itu menjadi bisa ambiar sama sekali hanya dengan data-data DPT yang dicatatkan oleh Mas Agus maksud tadi. Itu yang Bang Rocky bilang dan kemudian saya menjadi tergerak itu. Anies tidak akan menang sebab walaupun 100% penduduk Indonesia memilih Anies, maka kemudian bisa saja kemudian tidak menang karena ada penghalang. Nah, penghalangnya itu salah satunya adalah DPT kalau saya bilang. Kenapa? Itu tadi dengan DPT abal-abal yang tercetak banyak sekali tidak ada pemilihnya itu, maka untuk mendapatkan suara tidak perlu money politik. Cukup nanti surat suara itu dicoblos-coblos masukkan dalam kotak-kotak. Pada saat itu makanya kemudian para relawan harus hati-hati di sini menjaganya itu. Nah, gini. Saya sorry banget, saya bolak-balik dalam podcast saya mengatakan saya tidak percaya pemilu. Karena dalam pikiran saya tergambar kecurangan sudah didesain begitu hebat, rapi A sampai Z, ujung sampai ujung. Tapi apa yang disampaikan Mas Agus ini sesuatu yang sangat wah buat saya.
ini jauh lebih dahsyat daripada yang saya pikirkan. Nah, ada satu hal yang pengen saya sampaikan kepada pasangan capres ya, baik 1, 2, dan 3. Pasangan capres itu sudah tidak punya kesempatan lagi cukup untuk melakukan validasi terhadap DPT. Sebab apa? Coba perhatikan. DPT itu sudah muncul di DPS April. Lalu kemudian sudah diputuskan menjadi DPT final tanggal 2 Juli. 2 Juli 2023. Pasangan capres kapan diputuskan? Oh iya, udah November kan? Tanggal 15 November baru dapat nomor. Jadi dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memvalidasi, memverifikasi. Maka kemudian sebenarnya sih menurut saya masih punya, hak undang-undang kan masih punya. Ya harusnya partai tetap saja minta DPT itu. Lalu kemudian ya dengan cara yang cepat, ada cara cepat lah nanti kita bahas untuk segera memvalidasi. Walaupun tidak ada NIK, tidak ada KK, tidak ada tanggal lahirnya, tetap bisa kita lakukan validasi.